Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 216. Ayah, kamu sudah bangun, dokter. Zhang Xinyan tiba-tiba menundukkan kepalanya, menatap lurus ke arah ayahnya dengan mata besar dan berkaca-kaca. Ayahnya bangun, membuka matanya, dan memandangnya dengan ramah. Dia bingung sesaat, panik, berdiri dan buru-buru memanggil dokter. Xinyan, jangan berteriak, duduklah. Zhang Shenghao meraih tangan putrinya, lalu menggelengkan kepalanya dan melirik ke pintu. Aku hanya takut suara putriku akan mengagetkan orang luar. Sangat sedikit orang yang mengetahui rahasia kebangkitannya sekarang, dan Chen Feng telah berulang kali memperingatkannya tentang masalah ini. Jika seseorang menemukannya, itu akan merusak urusan Chen Feng. Zhang Xinyan masih terkejut, tiba-tiba tidak tahu kenapa, dan duduk secara naluriah. Dia memegang tangan ayahnya, dan air mata yang baru saja berhenti keluar lagi. Ayah, senang sekali kamu bangun. Dia pikir itu adalah doanya yang menggerakkan Tuhan, jadi dia segera mengatupkan kedua tangannya, memejamkan mata, dan bersyukur kepada Tuhan dengan khusyuk. Melihat penampilan konyol putrinya membuat Zhang Shenghao merasa patah hati. Dia menghela nafas, lalu berkata, aku tidak ingin bangun, tapi apa yang kamu katakan tadi benar-benar membuat ayahku khawatir. Jika aku tidak bangun, aku takut menghancurkan hidupmu. Baru saja, jika dia tidak mendengar bahwa putrinya akan mengorbankan dirinya untuk Situ Wusang demi uang transfer tanah, dia tidak akan mengingkari janjinya kepada Chen Gila dan membuka mata ini apapun yang terjadi. Dia tidak tahan lagi, putri bodoh ini benar-benar bodoh dan bisa melakukan apa saja. Kebodohan ini juga sangat menyentuh hatinya. Aku hanya takut menghancurkan kebahagiaan seumur hidup putriku karena aku. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kamu baru saja bangun, sebaiknya aku memanggil dokter untuk memeriksanya. Zhang Xinyan mengedipkan air matanya dengan hampa, sama sekali tidak mengerti maksud kata-kata ayahnya. Dia masih tenggelam dalam kegembiraan karena ayahnya sudah bangun dan satu-satunya kerabatnya sudah bangun. Zhang Shenghao menghela nafas lagi, memang seperti yang dikatakan Chen Feng, putrinya memang terlalu polos. Dia tidak mengerti sedikit pun intrik di balik intrik tersebut. Bagi orang seperti itu, menjadi seorang wanita kecil adalah hal yang baik, tetapi ketika terlibat dalam perjuangan yang rumit, dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Dia berkata kepada Zhang Xinyan, Xinyan, waktunya sempit, jadi saya akan mempersingkat ceritanya. Saya harap Anda mendengarkan dengan cermat. Anda harus mendengarkan dengan cermat. Ya, Zhang Xinyan mengangguk, masih dalam situasi tersebut. Sebenarnya aku sudah lama bangun. Itu adalah dokter asing yang melakukan operasi dan menyelamatkanku. Beberapa hari terakhir ini aku terbaring di tempat tidur, hanya berpura-pura tidak sadarkan diri. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Ayahku cederanya semakin membaik dari hari ke hari, dan tidak ada lagi bahaya dalam hidupnya. Alasan mengapa Zhang Shenghao mengatakan ini adalah karena dia ingin memberitahu putrinya kabar baik bahwa dia aman dan sehat. Secepatnya. Dengan cara ini, putri saya tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal tersebut. Benarkah? Ayah, itu bagus. Benar saja, Zhang Xinyan sangat bahagia dan bersemangat, dan senyuman muncul lagi di wajahnya setelah lama hilang. Senyumannya indah bagai pelangi, setelah hujan air mata muncul lengkungan sempurna di wajah cantik itu. Ayah bangun, dan dia tidak lagi harus hidup sendiri. Zhang Shenghao juga tersenyum, mengangkat tangan kirinya, dan menyeka air mata dari sudut mata putrinya dengan ibu jarinya. Putri konyol ini telah sangat menderita akhir-akhir ini dan sangat kurus hingga dia terlihat tidak bugar. Ayah, dokter yang mana? Saya harus pergi dan berterima kasih padanya. Setelah bersyukur, Zhang Xinyan akhirnya menoleh dan bertanya dengan ragu, tetapi mengapa pihak lain menyembunyikan operasi Anda dari saya? Dan, Anda mengapa kamu masih berpura-pura tidak sadarkan diri ketika kamu bangun? Zhang Shenghao sedikit tidak berdaya, kepala putrinya sangat kaku. Dia menjelaskan, adalah seorang dokter bernama Mulsang yang melakukan operasi pada saya, dan dokter Mulsang ini dipercayakan oleh Chen Feng. Bagian kedua dari apa yang dia katakan bermakna dan dimaksudkan untuk membangunkan putrinya. Chen Feng telah terlalu lama dianiaya, dan dia tidak bisa lagi membiarkan putrinya salah paham terhadap Chen Feng. Dan dia menemukan bahwa cinta putrinya pada Chen Feng sangat dalam. Begitu dalam hingga tak mampu kulepaskan, begitu dalam hingga aku bergulat antara kebencian dan cinta, begitu dalam hingga aku melupakan diriku sendiri.
Dia tidak sanggup lagi putrinya disiksa seperti ini. Chen Feng. Kali ini, Zhang Xinyan memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Seluruh tubuhnya sedikit terguncang, seolah kepalanya tersambar petir. Chen Feng lah yang menyelamatkan ayahnya, tapi mengapa Chen Feng? Wajah tersenyum Chen Feng muncul di kepalanya, seolah pria itu menertawakannya dan menyebutnya bodoh. Dia segera menggelengkan kepalanya dan mengguncang Chen Feng, lalu dia bertanya, tetapi Chen Feng lah yang melukaimu, mengapa dia meminta seseorang untuk menyelamatkanmu lagi? Mungkinkah hati nuraninya merasa bersalah? Xinyan? Saya tidak terluka oleh Chen Feng, Anda salah paham. Zhang Shenghao mulai merasa sedikit marah, dan dia menjadi lebih bersemangat, dan bahkan berbicara lebih keras. Dia berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, paman kedua Anda yang memberontak di tempat parkir bawah tanah hari itu. Paman Anda menggunakan lembaran besi tempat sampah untuk memukuli saya seperti ini. Pada saat kritis, Chen Feng lah yang selamatkan aku. Bukan hanya itu. Jika Chen Feng tidak secara khusus menyuruhku mengenakan rompi anti peluru sebelumnya, aku akan ditembak mati oleh paman keduamu. Adapun kesalahpahamanmu bahwa Chen Feng melukaiku, itulah upaya bersama Ruan Qingqiu dan keluarga situ. Paman kedua Anda memainkan peran plot daging yang pahit untuk memisahkan kalian, dan Anda jatuh ke dalam perangkap. Kebenaran akhirnya terungkap. Zhang Xinyan bingung, kepalanya berdengung, dan matanya kosong. Tubuhnya melembut, memikirkan semua yang terjadi hari ini, dia langsung menjambak rambutnya dengan marah. Sambil menarik, dia berkata dengan menyesal, apa yang telah saya lakukan? Apa yang telah saya lakukan? Dia telah mencoba yang terbaik untuk membantu saya, tetapi saya salah paham dan membencinya. Pada akhirnya, saya bahkan melukainya dengan pistol. Apa yang telah saya lakukan? Rambutnya dicabut dan diacak-acak, dan dia tampak seperti akan pingsan dan menjadi gila. Menyalahkan diri sendiri dan penyesalan seperti hujan badai musim panas, membuatnya basah kuyup sepenuhnya. Xinyan, berhentilah menangis, sekarang bukan waktunya menyalahkan dirimu sendiri dan marah. Zhang Shenghao memarahi dengan agak kasar, dan kemudian tangisan putrinya berubah menjadi rintihan pelan. Saya tahu bahwa Chen Feng telah dianiaya akhir-akhir ini, tetapi Anda juga tidak mengetahuinya, dan Chen Feng tidak pernah menyalahkan Anda dari awal hingga akhir. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah tidak menimbulkan masalah lagi baginya. Si Tu Wuxiang itu bukan orang baik, dia adalah seorang munafik yang tercela, kamu tidak boleh mengambil risiko apapun. Setiap kata dari kata-kata ayahnya seperti tamparan, memukul wajah Zhang Xinyan dengan keras. Baru kemudian dia ingat bahwa akhir-akhir ini, setiap kali dia bersama si Tu Wuxiang, dia akan selalu bertemu Chen Feng. Ternyata Chen Feng diam-diam melindunginya. Dan dengan bodohnya dia berlari ke rumah situ untuk makan dan minum bersama si Tu Wuxiang. Aku takut memikirkannya sekarang, si Tu Wuxiang punya kesempatan mendapatkannya beberapa kali. Dan dia sepertinya mengerti mengapa Chen Feng muncul di rumah situ dan mengapa dia memeluk Chen Feng. Chen Feng pasti menyelamatkannya lagi. Bab 217. Xinyan, Chen Feng adalah dermawan terbesar kita, pahlawan yang jujur, dan orang tak terduga yang bisa dipercayakan kepada kita seumur hidup. Aku bisa melihat kalian berdua juga saling mencintai. Jangan lakukan apapun yang membuatmu dan bahkan Chen gila menyesal. Zhang Shenghao mengingatkan lagi, dengan segala macam urgensi. Zhang Xinyan sedikit terganggu dan bergumam, saya tahu, saya adalah wanita Chen Feng, tubuh saya hanya akan menjadi miliknya, dan saya tidak akan dinodai oleh siapapun bahkan jika saya mati. Saya ingin menemukan Chen Feng. Dia berkata semua menyalahkan diri sendiri diringkas menjadi sebuah dorongan hati. Saat ini, saya hanya ingin melihat Chen Feng dan memeluknya erat. Duduk. Tapi begitu dia berdiri, dia dihentikan oleh suara tegas ayahnya lagi. Bisakah kamu lebih stabil? Zhang Shenghao tiba-tiba menjadi serius dan berkata dengan nada yang sangat tegas, biar ku beritahu, Chen Feng dan aku awalnya membuat kesepakatan. Tidak peduli apa yang terjadi, bahkan jika kamu menangis dan membuat masalah, aku tidak bisa mengungkap fakta bahwa saya bangun. Chen Feng memiliki rencananya sendiri untuk memusnahkan keluarga situ, dan saya juga pion tersembunyi. Saya melanggar perjanjian dengan Chen Feng hari ini. Saya hanya khawatir Anda akan melakukan sesuatu yang bodoh. Tapi sekarang setelah kamu tahu yang sebenarnya, kamu harus menjaga rahasia ini, jika tidak maka akan merusak rencana Chen Feng. Apakah kamu mengerti? Menghadapi kata-kata ayah yang bersemangat, Zhang Xinyan mendengarkan, dan dia duduk lagi. Dia memahami niat baik ayahnya, dan sekarang dia hanya bisa menekan dorongan batinnya.
Zhang Shenghao melanjutkan, Chen Feng telah mengetahui dirimu. Kamu adalah seorang gadis yang tidak pandai berpura-pura. Itu sebabnya kamu tidak membiarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu harus ingat bahwa tidak peduli bagaimana kamu memainkan pertunjukan sampai akhir, kamu harus ingat untuk tidak pergi dan melakukan sesuatu yang bodoh untuk mengalihkan perhatian Chen Feng lagi. Aku tahu, ayah. Zhang Xinyan mengangguk, wajahnya serius. Ibu jari tangan kanannya menjepit jari telunjuknya. Kulitnya yang putih lembut cekung dengan tanda seperti bulan sabit. Dia berusaha keras untuk menenangkan suasana hatinya, tapi dia masih tidak bisa menghentikan dorongan hati. Saya benar-benar ingin menemui Chen Feng sekarang untuk mengklarifikasi kesalahpahaman ini. Kesalahpahaman ini hampir membuatnya gila. Namun, apa yang baru saja dikatakan Liu Jingbai tiba-tiba terlintas di benaknya. Selain meminta bantuan Chen Feng, kecuali menimbulkan masalah bagi Chen Feng, dan kecuali menangis, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang tampaknya memang demikian. Hari-hari ini, saya telah menimbulkan masalah pada Chen Feng. Dan air mata yang ditumpahkannya hampir memenuhi parit. Tembakan itu khususnya membuatnya sangat menyesal. Dia tidak bisa seperti ini lagi dan harus menjadi wanita yang berguna bagi Chen Feng. Ding! Tiba-tiba, ponsel di sakunya berdering, membangunkan Zhang Xinyan yang sedang linglung. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Dong Chengguo. Ayah, ini Tuan Dong, mungkin dia meminta biaya pengalihan tanah. Dia mengambil ponselnya dan menunjukkannya kepada ayahnya. Ambillah. Zhang Shenghao menghela nafas. Saat ini, saya tidak bisa maju untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun ini juga salah satu mimpinya, setelah apa yang terjadi beberapa hari ini, dia memalingkan muka darinya. Selama putriku bahagia, tidak masalah apakah dia punya keluarga atau tidak. Dengan kata lain, jika putri Anda ada di sini, rumah Anda juga akan ada di sana. Oleh karena itu, tidak masalah apakah gedung tinggi impian Anda dibangun atau tidak. Selama Chen Feng dan putrinya baik-baik saja, atau selama urusan Chen Feng baik-baik saja, tidak ada hal lain yang penting. Halo, Tuan Dong. Zhang Xinyan menjawab telepon. Xinyan, uang itu. Tuan Dong, apakah menurut Anda uang ini dapat ditunda lebih lama lagi? Ayah saya masih di rumah sakit, dan saya tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk sementara waktu. Zhang Xinyan berdoa dengan penuh semangat. Dong Chengguo tertawa dan kemudian berkata, Xinyan, uang telah ditransfer ke rekening saya oleh Junlin Group. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa kontrak telah mulai berlaku. Tanah itu dan 4 lantai itu semuanya milik Anda. Uangnya sudah ditransfer. Zhang Xinyan menatap ayahnya dengan tatapan kosong. Mendengar perkataan putrinya, Zhang Shenghao sangat pintar dan segera menyadari bahwa Chen Feng lah yang membantu. Ya, saya hanya memberitahu Anda, jaga baik-baik Bos Zhang. Ketika bangunan komersial dibangun, Anda harus meminta orang tua itu untuk melihatnya. Oke, terima kasih, Tuan Dong. Menutup telepon, Zhang Xinyan masih sedikit bingung. Zhang Shenghao menghela nafas, dan kemudian berkata, itu pasti Chen Feng. Hanya dia yang bisa membiarkan grup Junlin mengirimkan uang ini. Kami berhutang budi pada Chen Feng. Zhang Xinyan memegang telepon dan berdiri di sana dengan hampa. Menahan air mata kegembiraan. Chen Feng, terima kasih banyak. Rumah keluarga Liu. Rumah besar berwarna putih ini cukup sibuk hari ini. Karena keluarga Liu menyambut tamu penting hari ini. Saudara situ, kamu di sini. Liu Jianyun berpakaian santai, mengenakan pakaian olahraga longgar. Dia melangkah maju, mengeluarkan tangan kanannya dari sakunya, dan berjabat tangan dengan Situnan secara simbolis. Ada rasa merendahkan dalam perkataan dan perbuatannya. Mata segitiga Situnan segera tenggelam, dan sedikit ketidaksenangan melintas di dirinya. Namun, jejak ketidaksenangan ini muncul dengan cepat dan segera digantikan oleh senyuman di wajahnya. Berbeda dengan pembawa acara Liu Jianyun, sebagai tamu, dia mengenakan kemeja dan jas yang sangat tegak dan serius. Maaf mengganggu saudara Liu, Wu Sang, tolong segera temui Paman Liu. Hari ini dia datang untuk memohon belas kasihan dan kerjasama. Dia hanya bisa menelan kesombongan dan kekasaran Liu Jianyun. Saya bertemu Paman Liu. Situ Wuxiang masih memiliki sikap sinis dan arogan yang sama, dengan senyuman di bibirnya. Liu Jianyun sedikit mengernyit dan memandang Situ Wuxiang. Dia diam-diam berpikir dalam hati bahwa orang ini terlihat sangat jahat dan berpakaian sangat jahat. Tampaknya dia bukanlah seorang orang yang damai pada pandangan pertama. Baiklah,
saudara Situ dan keponakannya, masuklah. Sedangkan untuk bawahanmu, harap tunggu di sini. Melihat 8 pria berbaju hitam di keluarga Situ, Liu Jianyun tidak terlalu senang. Keluarga Situ ini, yang kini mengalami kemunduran, masih terus berdemonstrasi dan pamer kemanapun mereka pergi, sungguh menjengkelkan. Situ Nan tidak bahagia lagi, dalam keadaan normal, bahkan bawahannya pun punya tempat untuk beristirahat. Liu Jianyun ini benar-benar memanfaatkan situasi untuk memamerkan kekuatannya. Ayo masuk. Dia menahan amarahnya dan mengikuti Liu Jianyun bersama Situ Wuxiang. Olah di lantai pertama sangat megah, dan Liu Qingqi sedang duduk di tanah, bermain dengan anjing hitam besar yang tingginya setengah manusia. Ketika anjing itu melihat orang asing itu, dia langsung menggonggong gonggongan, guk, yang mengejutkan Situ Nan. Qingqi, kita punya tamu, bawa anjingmu itu pergi. Liu Jianyun melambai kepada Liu Qingqi, tapi dia memanjakan putranya, dan bahkan membuat beberapa kesalahan dalam satu hari. Sejak giginya dicabut oleh Chen Feng, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, putranya menjadi terobsesi dengan pembiakan anjing pemburu. Ada lebih dari selusin di halaman belakang, dan yang ini favorit anak saya, jadi dia menamakannya Haoji. Liu Qingqi menyesuaikan kacamatanya dengan jari telunjuk tangan kanannya dan tiba-tiba tersenyum dingin. Tangan kiri yang semula memegang kendali tiba-tiba terlepas. Setelah bebas, sang pahlawan berlari keluar, terlihat sangat ganas, dan langsung menuju Situ Nan dan Situ Wuxiang. Brengsek. Melihat anjing ganas itu menyerang, Situ Nan langsung panik. Dia secara naluriah melihat ke arah Liu Jianyun untuk meminta bantuan. Haoji, berhenti. Liu Jianyun berteriak, wajahnya menjadi gelap. Namun terlihat jelas bahwa Haoji tidak mendengarkannya sama sekali, ia melewatinya dan langsung menuju ke Situ Nan. Situ Nan mundur terus-menerus, dan saat hendak diterkam oleh Haoji, tiba-tiba Situ Wuxiang berdiri di hadapannya. Situ Wuxiang meniru tingkah laku binatang, berbaring dengan tangan di tanah. Matanya dingin, memancarkan aura yang sangat menyeramkan, dan dia menatap Haoji. Haoji itu segera berhenti, menatap Situ Wuxiang, dan perlahan mundur ketakutan. Gok! Tiba-tiba, Situ Wuxiang memamerkan giginya dan meniru gonggongan anjing dan meneriaki Haoji. Segera, seluruh tubuh Haoji gemetar, berbalik dan berlari kembali ke pelukan Liu Qingqi. Haha! Situ Wuxiang segera berdiri tegak, mengangkat kepalanya dan tertawa. Ada sesuatu yang tidak terduga dan jahat yang tersembunyi di dalam senyuman. Bab 218. Haoji tergeletak di pelukan Liu Qingqi. Sikap aslinya yang garang menghilang, matanya menyedihkan, dan seluruh tubuhnya benar-benar gemetar. Pemandangan ajaib ini membuat keluarga Liu sangat terkejut. Haoji adalah binatang buas yang tidak memiliki pikiran sama sekali, bagaimana dia bisa takut pada manusia? Penjelasannya hanya satu, tadi Situ Wuxiang memancarkan aura dan aura pembunuh yang hanya bisa tercium seperti binatang. Ini agak luar biasa. Haha, binatang kecil ini sangat lucu, tapi dia sedikit pemalu. Situ Wuxiang bergoyang dari sisi ke sisi, tersenyum jahat, dan berpura-pura, guk pada Haoji. Haoji menggigil lagi dan membenamkan kepalanya sepenuhnya di pelukan Liu Qingqi. Haoji, ini sangat memalukan bagimu. Penjual anjing itu benar-benar menjijikkan. Dia mengatakan bahwa Haoji bahkan tidak takut pada harimau. Dia sia-sia. Saya harus memberi makan penjual anjing itu kepada anjing-anjingnya. Liu Qingqi merasa malu dengan kepengecutan anjingnya. Dia sangat tidak senang dan mengusir anjing itu. Dia segera mengeluarkan tongkat listrik, mengertakkan gigi, dan menusuk perut sang pahlawan dengan tongkat listrik. Aduh! Dengan tangisan yang tragis, seluruh tubuh Haoji gemetar dan segera berbaring di tanah. Sampah, sampah. Masih belum puas, Liu Qingqi menikamnya beberapa kali lagi dengan tongkat listrik, sampai Haoji berhenti bergerak sama sekali, lalu dia berdiri dengan ganas. Sejak ditangani oleh Chen Feng, dia sekarang sedikit ketakutan dan merasa tidak aman sepanjang hari. Tidak, dia membeli seekor anjing dan membawa banyak senjata untuk pertahanan diri. Tapi kalau dilihat hari ini, sepertinya tidak terlalu berguna. Oke, Qingqi, hentikan kesenanganmu. Ini adalah tamu terhormat dari keluarga Liu kami, paman Situ dari keluarga Situ, dan Tuan Situ Wuxiang. Liu Jianyun sedikit marah. Meskipun keluarga Situ terkena pukulan keras, tapi setelah beberapa saat protes harus ditegakkan dengan tegas, tetapi omong kosong Liu Qingqi terlalu berlebihan. Namun, Liu Qingqi sangat tidak yakin dan mendengus dingin, biarkan Chen Feng menangkap dan memukuli orang, dan menghancurkan rumah mereka.
Bagaimana keluarga seperti itu bisa dianggap sebagai tamu terhormat? Meskipun berita keluarga Situ secara resmi diblokir, dia tahu beritanya, tapi keluarga seperti keluarga Liu masih mengetahui detailnya. Tidak, Liu Qingqi mengemukakan masalah ini untuk membenci pihak lain. Tapi akhir-akhir ini saya harus berterima kasih kepada keluarga Situ. Awalnya dia diintimidasi oleh Chen Feng, tapi dia tetap tidak bisa mentolerirnya. Kali ini bagus, seluruh keluarga Situ dipukuli oleh Chen Feng, dan sebagai perbandingan, pemukulannya bukanlah apa-apa. Suasana hati yang baik akhir-akhir ini berkat keluarga Situ. Qingqi. Liu Jianyun memarahi dengan tajam lagi. Anak ini benar-benar dimanjakan olehnya. Dik tidak mendengarkan siapapun kecuali saudara perempuannya. Sekarang sudah agak melanggar hukum. Saudaraku, jangan marah. Menurutku Qingqi benar. Keluarga Situ sangat diganggu oleh Chen Feng. Konyol sekali. Liu Hongsheng, yang duduk di sofa jauh, juga berkata dengan sinis. Dia mengelola industri gelap keluarga Liu, dan telah mengalami banyak konflik dengan masyarakat Tianxi yang dijalankan oleh Situ Nan sebelumnya. Dulu, kekuatan Tianxi Hui bisa dikatakan sebagai kekuatan hitam terbesar di Qinxi. Dia juga terkendali dalam segala hal. Kali ini bagus, seluruh aliansi Daobei dihancurkan oleh penggunaan militer oleh Chen Feng. Tidak hanya mempermalukan keluarga Situ, tetapi juga sangat merusak kekuasaan keluarga Situ. Sebelumnya, saya sangat takut pada Situ Nan, tetapi sekarang, saya sangat takut padanya. Saudara Liu, karena kamu tidak menyambut kami tidak akan mencari masalah dan mengucapkan selamat tinggal. Mata segitiga Situ Nan menjadi gelap sesaat sebelum dia berbalik dan pergi. Dia tidak tahan lagi dengan penghinaan seperti ini. Bahkan keluarga Situ saat ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Chen Feng, dan tidak perlu bertanya kepada keluarga Liu sama sekali. Itu memalukan, tapi semua orang di keluarga Liu tidak berniat untuk tinggal. Tunggu sebentar. Begitu Situ Nan melangkah, Situ Wuxiang meraih lengannya. Saya melihat Situ Wuxiang berjalan ke arah Liu Qingqi, tersenyum jahat, dan kemudian menyentuh rambutnya. Tahukah kamu kenapa salah satu gigimu dicabut oleh Chen Feng? Itu karena kamu hanyalah seorang anak kecil dan tidak tahu apa arti kekejaman. Matanya menjadi dingin, dia mengangkat kakinya dan menginjaknya. Telapak kakinya langsung menginjak kepala Hauji. Segera, kepala Hauji meledak, dan darah serta daging berceceran di mana-mana. Brengsek, datang ke sini dan pukul dia sampai mati. Wajah Liu Qingqi berlumuran darah, dan dia langsung marah dan berteriak kesal. Dari sebuah pintu kecil di lantai 2, 6 pria kekar muncul dan mengepung Situ Wuxiang. Keenam orang ini adalah pengawal baru Liu Qingqi, dan mereka semua adalah karakter kejam yang akan bertarung 10 kali. Berani ceroboh di rumah keluarga Liu, Anda hanya mencari kematian. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Situ Nan memasang wajah cemberut, sementara Liu Jianyun dan Liu Hongsheng berpura-pura diam, menyetujui kesalahan Liu Qingqi. Saudara Liu, bahkan jika kamu tidak bekerja sama, kamu tidak harus menjadi musuh, kan? Situ Nan berkata dengan tatapan dingin, bahkan jika keluarga Situ terluka parah, masih ada Ji Jinhui dan Jin Yuan Gang di sini, jadi mereka tidak bisa direduksi sampai dibantai, kan? Dia melambaikan tangannya, dan 8 pria berbaju hitam di luar pintu bergegas masuk terlepas dari halangan keluarga Liu. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan membiarkan putranya diintimidasi. Melihat situasinya semakin tegang, Liu Hongsheng tertawa dan berkata, Saudara Situ, apa yang kamu katakan salah? Qingqi dan keponakan Xian adalah junior kita. Para junior berdebat dan membuat omong kosong, jadi kita tidak boleh ikut campur. Mendengar ini, Liu Qingqi membuat langkah besar. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, lakukan, potong kaki itu. Ini ada di rumah keluarga Liu mereka, dan dia tidak percaya bahwa 8 pria berbaju hitam ini berani untuk bergerak. Tentu saja ada alasan yang lebih penting, yaitu ada orang yang sangat menakutkan yang sedang mengunjungi keluarga Liu. Dengan orang ini di sini, saya sama sekali tidak takut berselisih dengan keluarga Situ. Ayah, suruh mereka berdelapan untuk tidak bergerak. Situ Wuxiang tersenyum jahat, dan kemudian berkata dengan sangat arogan, karena Tuan Muda Liu ingin bermain, ayo bermain, tapi saya tetap mengingatkan Tuan Muda Liu, apakah Anda ingin menelepon beberapa kali lagi? Secara pribadi, sampah-sampah ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Sampah. Anda mengatakan pengawal yang saya sewa dengan bayaran 600.000 yuan sebulan adalah sampah, berikan kepada saya dan biarkan saya melihat apakah Anda sepadan dengan harganya. Liu Qingqi,
Dia menyesuaikan kacamatanya dengan jari telunjuk kanannya dan tersenyum sinis lagi. Keenam pengawal itu sangat ingin mencoba. Mereka memang bodyguard profesional, direkrut dengan gaji tinggi, namun tak pernah sempat unjuk kebolehan. Hari ini, saya akhirnya bertemu dengan seseorang yang tidak membuka matanya. Manfaatkan saja kesempatan ini untuk pamer dan beritahu majikan bahwa itu asli. Ayo! Seseorang berteriak, dan 6 orang bergegas maju. Di tengah lampu listrik dan batu api ini, saya bisa melihat sedikit keganasan terpancar di mata Si Tu Wuxiang. Segera, momentum seluruh orang berubah drastis, dan dia tiba-tiba menendang keluar. Tendangan ini sangat cepat dan kuat, dan langsung membuat dada pengawalnya roboh. Pengawal itu terbang keluar dan jatuh ke tanah dengan keras. Segera setelah itu, dia meninju seorang pengawal dengan keras. Kedua tinju itu bertabrakan, dan pergelangan tangan pengawal itu langsung hancur. Bab 219. Liu Jianyun dan Liu Hongsheng sama-sama tercengang. Dulu, mereka hanya tahu bahwa orang gila dari keluarga Si Tu ini sangat gila dan berkuasa. Tapi saya tidak pernah mengira itu akan sekuat ini. Dengan dua gerakan yang sangat cepat, dua pengawal super yang terlatih langsung dipukuli hingga cacat. Namun ini belum berakhir, Si Tu Wuxiang masih menunjukkan kekuatan bertarungnya yang menakutkan. Dia berbalik dan menghindari serangan dua orang di belakangnya. Segera, dia menendang lutut seorang pengawal dengan sangat cepat. Sebuah krisis. Lutut lawannya patah. Ah! Pengawal itu meratap, paha dan betisnya ditekuk pada sudut yang menakutkan. Hehe. Si Tu Wuxiang sangat puas dengan pemukulan itu hingga dia tersenyum lebih jahat. Tanpa berhenti, dia berbalik dan menendang. Ia berpotensi meruntuhkan gunung dan menghancurkan bebatuan, serta langsung menendang pengawalnya hingga jatuh ke tanah. Lalu ada pukulan keras lainnya yang mengenai wajah seorang pengawal. Pihak lain jatuh ke tanah, mulutnya penuh darah, dan dia langsung pingsan. Ada satu lagi dari kalian, kemarilah. Dalam sekejap, hanya dengan 5 jurus, Si Tu Wuxiang langsung menghajar kelima pengawalnya hingga cacat. Kekejaman metode ini sungguh mengerikan. Si Tu Nan menunjukkan senyuman licik, anak ini benar-benar membawa kemuliaan di wajahnya. Begitu dia memasuki pintu keluarga Liu, dia diperlakukan dengan hina dan terhina. Kali ini, semua kebencian dan kemarahan terobati. Liu Jianyun dan Liu Hongsheng sama-sama terlihat sedikit sedih. Mereka benar-benar tidak menyangka keluarga Si Tu akan memiliki generasi ketiga yang begitu kuat. Dengan adanya karakter ini, keluarga Si Tu pasti akan tetap populer dan mungkin akan mencapai level yang lebih tinggi. Di sisi lain, melihat warisan keluarga Liu mereka agak tidak berdaya dan tidak mampu menghadapinya. Ini juga merupakan hal yang paling merepotkan bagi keluarga Liu tahun ini. Liu Qingqi benar-benar tercengang. Ini pengawal yang dia bayar mahal, begitu rentan. Saya baru saja mengalami mimpi buruk orang gila Chen Feng itu, siapa sangka hari ini saya akan bertemu orang gila lainnya. Benar-benar gila. Sialan. Si Tu Wuxiang ini hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pengawal terakhir sudah banyak berkeringat dan mengalami gangguan. Keterampilan kejam seperti itu sungguh tidak manusiawi. Dia tidak tahan lagi dan lari. Lari. Si Tu Wuxiang yang gemetar bangga langsung menendang lawannya menjauh dengan tendangan terbang. Pengawal itu menghantam pilar batu aula dengan keras. Pilar batu itu bergoyang, dan pengawal itu memuntahkan seteguk darah dan mati di tempat. Tuan Liu, sudah kubilang 6 orang ini adalah sampah, apakah kamu percaya sekarang? Setelah membunuh orang-orang, Si Tu Wuxiang tersenyum jahat dan berjalan mendekat, terlihat sangat sombong. Sepanjang hidupnya, dia hanya suka melihat orang lain mengerang. Seorang wanita berbaring di tempat tidur dan mengerang, atau seorang pria berbaring di lantai dan mengerang. Itu adalah suara yang sangat indah, sangat enak didengar. Apa yang akan kamu lakukan? Ini keluarga Liu, jangan main-main. Melihat Si Tu Wuxiang berjalan ke arahnya, Liu Qingqi menjadi sedikit takut. Para pengawal di tanah masih berteriak kesakitan, yang agak kasar. Si Tu Nan merasa percaya diri sekarang dan berkata, Saudara Liu, kami awalnya datang untuk membahas kerjasama dengan sangat tulus, tetapi saya benar-benar tidak berharap Anda begitu tidak sopan. Anak saya memiliki temperamen seperti ini dan selalu suka membuktikan segalanya dengan tinju dan tendangan. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang berhak berbicara. Ini adalah kebenaran abadi. Liu Jianyun kembali sadar dan mendengus dingin, Saudara Si Tu, sepertinya kamu sedikit berpuas diri. Ini adalah rumah keluarga Liu. Meskipun 6 pengawal ini telah jatuh, selama aku melambaikan tanganku,
tidak ada dari kalian yang bisa selamat hari ini. Diintimidasi oleh orang lain di rumah saya sendiri terasa seperti sebuah penghinaan. Sekalipun keluarga Liu tidak kuat dalam masalah hitam, bukan berarti siapapun bisa bertindak sembarangan dalam keluarga Liu. Begitu kata-kata ini keluar, suasana menjadi tegang kembali. Si Tunan tahu betul bahwa perkataan Liu Jianyun tidak salah sama sekali. Di wilayah keluarga Liu, tidak peduli apapun yang terjadi, keluarga Liu pasti yang paling berkuasa. Situ Wuxiang baru saja memulihkan momentum dan wajah keluarga Situ, ini sudah cukup, tidak perlu berselisih dengan keluarga Liu. Toh kali ini kami hadir untuk membahas masalah kerjasama. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Situ Wuxiang tampak terlalu bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, pada jarak sedekat ini, saya mungkin telah membunuh dua paman Liu sebelum para pelayan keluarga Liu tiba, dan juga ada Tuan Muda Liu. Kata-kata ini sudah sangat arogan. Selain itu, dia sepenuhnya anti pelanggan dan tidak menganggap serius wajah keluarga Liu. Kamu. Liu Jianyun tiba-tiba berubah menjadi gelap dan sangat jelek. Hei, boneka siapa ini? Suaramu sangat keras. Saya ingin tahu mengapa kamu membunuh orang-orang di keluarga Liu. Tiba-tiba, suara seorang pria yang tajam terdengar dari jauh. Suara itu sangat aneh, itu suara laki-laki, dan pastinya suara lelaki tua. Namun lelaki tua ini memiliki nada yang sangat tinggi dan tajam, terdengar seperti seorang kasim tua. Mendengar suara ini, ekspresi Liu Jianyun dan Liu Hongsheng menjadi santai. Liu Qingqi, sebaliknya, tersenyum dingin dan kembali ke postur arogannya, tampak memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan segalanya dalam sekejap. Si Tunan sedikit mengernyit, dan dia yakin identitas pengunjung itu luar biasa. Situ Wuxiang, sebaliknya, sedikit bersemangat dan melihat ke pintu kayu putih di kejauhan sambil tersenyum. Berderit. Pintu terbuka sepenuhnya, dan seorang lelaki tua kurus keluar. Lelaki tua itu kurus, mengenakan jas putih tanpa lengan, celana panjang katun hitam, dan sepasang sepatu kain hitam tua. Pakaian ini hampir sama dengan pakaian seorang lelaki tua dari pedesaan. Namun, meski lelaki tua ini berpakaian pedesaan dan kasual, auranya sangat agung. Dia telah mencukur rambut di depan keningnya, dengan kepang dinasti Qing di bagian belakang, dan janggut. Sepasang mata yang dalam dan tajam tenggelam ke wajahnya yang penuh lekukan. Senior pastilah iblis pedang Jiuquan yang terkenal, kan? Dari momentum ini saja, Situ Wuxiang yakin bahwa orang ini adalah iblis pedang Jiuquan peringkat 96 di antara Night Furies. Begitu seseorang memasuki Night Fury ranking, dia harus memiliki kekuatan bertarung yang mengejutkan. Kelompok orang ini mewakili puncak pertempuran tertinggi di seluruh dunia. Hei, nak, kamu punya pengetahuan yang bagus. Namaku Sun Yaoting, dan aku adalah pedang iblis Jiuquan. Mata Sun Yaoting sepertinya tidak bisa berkedip, dan dia terus menatap, seperti mata ikan mati. Di belakang tangannya, dia melihat ke arah Situ Wuxiang, dan kemudian berkata, apakah itu kamu tadi? Apakah kamu mengatakan kamu ingin membunuh Tuan Liu? Saya tidak mengatakan saya ingin membunuh siapapun, saya hanya memberitahu kemampuan saya untuk membunuh siapapun. Menghadapi Night Fury peringkat 96 pedang iblis Jiuquan, Situ Wuxiang tidak memiliki sedikit pun rasa takut atau gugup selain kegembiraan. Selain tuannya, ini adalah Night Fury kedua yang dia lihat, tapi agak jarang. Hei, anak yang sombong. Sun Yaoting menegakkan tubuh dan berkata sambil tersenyum, saya adalah tamu keluarga Liu. Apa yang harus saya katakan? Saya pasti tidak akan membiarkan Anda bertindak sembarangan dalam keluarga Liu. Dengan saya di sini, Anda pasti tidak akan bisa membunuh siapapun. Anda baru saja menyentuh 6 pengawal tuan muda kita, dalam hal ini, izinkan saya menguji kekuatan 8 pengawal keluarga Situ Anda ini. Bab 220. Setelah mengatakan ini, Sun Yaoting tidak peduli apakah pihak lain menjawab atau tidak, tubuh kurusnya tiba-tiba menjadi tidak terlihat dan bergoyang ke depan, langsung mendatangi 8 pria berbaju hitam. Gerakan aneh dan kecepatan yang sangat cepat ini sungguh mempesona dan sulit dipercaya. Setiap orang di keluarga Liu tenang dan tenang, dengan rasa jijik dan sarkasme. Mereka belum pernah melihat skill pedang iblis Jiuquan sebelumnya, jadi kali ini mereka bisa menyaksikan kekuatan tamu terkuat keluarga Liu dengan warna merah darah dari keluarga Situ. Hati Si Tunan menegang, lelaki tua ini begitu kuat, putranya telah menjelaskannya dengan jelas terakhir kali. Mengambil tindakan pada saat ini telah menyebabkan situasi menjadi lebih buruk. Situ Wuxiang dipenuhi dengan kegembiraan dan tingkat keseriusan yang langka, dia menatap gerakan aneh pedang iblis Jiuquan dengan penuh minat. Karena runtuhnya aliansi Daobei,
8 pria berbaju hitam ini semuanya adalah anggota geng tingkat tinggi yang segera dipindahkan dari geng Jin Yuan oleh Situnan. Semuanya memiliki keterampilan yang luar biasa dan telah berada di medan perang selama bertahun-tahun, bahkan mereka memiliki pistol yang tersembunyi di antara pinggang dan perut mereka. Kemanapun mereka pergi, kelompok orang ini memiliki kehadiran yang kuat. Situnan kembali tenang dan menjadi tenang. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak bisa mengalahkan 8 orang bersenjata. Dia ingin melihat seberapa kuat pedang iblis Jiu Quan ini. Melihat kedatangan Sun Yaoting yang tidak baik dan sangat kuat, 8 pria berbaju hitam itu mencabut pistol mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka dilatih untuk bersikap tenang, mengangkat pistol, dan membidik Sun Yaoting. Dia mendengus dingin, tapi mata bulat Sun Yaoting tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Dia mengayunkan tangan kanannya dan tiba-tiba sebuah pisau panjang berbentuk aneh muncul di telapak tangannya. Pisau ini berwarna hitam seluruhnya dengan lekukan emas di tengahnya. Alurnya terhubung dengan gagang pisau, namun gagangnya sangat aneh, tegak lurus dengan mata pisau, dan berbentuk seperti muka setengah tengkorak dengan mulut terbuka. Tepat pada waktunya, mulut tengkorak itu menangkap alurnya. Ini seperti tabung yang dimasukkan ke dalam mulut tengkorak. Meski pisau ini mendominasi, namun bentuknya yang aneh selalu terasa seperti sabit gandum. Ditambah dengan pakaian petani tua Sun Yaoting, sangat cocok. Senjata. Itu senjata favorit sampah di dunia ini. Dengan komentar sinis, pisau panjang di tangan kanan Sun Yaoting tiba-tiba berputar di bawah telapak tangannya dan berputar dengan kecepatan tinggi. Dan keterampilan gerakan anehnya muncul kembali, berjalan seperti hantu di antara pria berbaju hitam. Bang bang bang. Orang-orang berbaju hitam ini sangat tegas. Melihat Sun Yaoting mendekat, mereka menembak tanpa berpikir. Namun, terjadilah adegan yang mengejutkan Situnan. Peluru ditembakkan ke arah Sun Yaoting, namun entah kenapa Sun Yaoting tidak terluka, namun terdengar suara peluru yang mengenai tanah. Desir, desir, desir. Pada saat yang sama, pisau panjang Sun Yaoting tiba-tiba dan dengan cepat melintas di depan 4 pria berbaju hitam. Begitu cepat hingga bayangan pisaunya hampir tidak terlihat. Sebelum orang-orang berbaju hitam ini menyadari apa yang sedang terjadi, mereka semua menjatuhkan pistol mereka ke tanah. Di pergelangan tangan yang memegang pistol, ada luka berdarah berwarna merah cerah. Pada saat ini, alur emas pada pisau panjang Sun Yaoting perlahan terisi dengan warna merah darah dari jauh ke dekat, dan akhirnya jatuh ke dalam mulut kerangka tersebut. Begitu darah jatuh ke tengkorak, tengkorak itu langsung berubah dari putih keperakan menjadi merah darah. Gambar ini seperti gambar kerangka yang sedang menghisap darah. Dan pisau Sun Yaoting disebut skeleton drinking blood. 4 pria berbaju hitam yang tersisa kehilangan postur tubuh mereka dan panik satu persatu. Penembakannya juga agak membingungkan. Kerangka meminum darah. Mereka suka meminum darah dari seluruh bagian tubuh. Dengan tebasan pisau panjang, lengan kanan pria berbaju hitam yang memegang pistol dipotong dari bahunya. Kaki. Selagi lengannya masih berputar di udara, Sun Yaoting membungkuk dan mengayunkan pedangnya lagi. Kaki kiri pria berbaju hitam terputus langsung dari lututnya. Kepala. Dia melintas dan matanya tajam. Dengan putaran pisau panjang, kepala pria berbaju hitam terbang seperti bola meriam. Terbang lurus setinggi 2 meter. Namun pria berbaju hitam itu masih berdiri tegak, dengan darah muncrat deras dari lehernya. Darah menyebar kemana-mana dan berjatuhan ke seluruh ruang tamu. Bahkan menimpa beberapa orang lainnya. Aula yang awalnya megah dipenuhi dengan aroma merah cerah. Yang terakhir, organ dalam. Sun Yaoting mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melompat tinggi. Saat orang terakhir berbaju hitam mengangkat senjatanya, pisau panjang itu mengenai langsung dari kepala lawan. Pria bermata hitam itu segera menjadi ketakutan dan tidak bergerak, lalu garis merah membentang dari kepala hingga perutnya. Segera setelah itu, pria berbaju hitam itu terbelah menjadi 2 bagian oleh garis merah, dan tiba-tiba pingsan. Gelombang daging dan darah menyebar ke seluruh lantai, membuatnya tak tertahankan untuk dilihat. Liu Qingqi ketakutan dan berteriak tanpa sadar. Terlepas dari apakah itu Situnan, Liu Jianyun, atau Liu Hongsheng, semuanya pucat dan diam. Pria ini benar-benar menakutkan. Hanya Situ Wuxiang yang melihat kerangka di tangan Sun Yaoting yang mati-matian meminum darah, dia menjadi semakin jahat, dan dia sangat bersemangat. Layak menjadi salah satu Night Furies, kekuatan bertarung semacam ini sungguh luar biasa. Kerangka meminum darah pisau ini juga ajaib, kecuali garis merah yang menempati alur emas, sisa pisaunya tidak ternoda darah. Tak hanya itu,
seluruh darah mengalir ke mulut tengkorak sepanjang alur emas, dan akhirnya menghilang secara ajaib. Tangan kanan Sun Yaoting yang memegang pisau bersih dan tidak ternoda darah. Hehe, sepertinya penjaga keluarga situ juga kurang bagus. Sambil mencibir, Sun Yaoting memutar pisau panjang di tangannya dan memasukkannya ke ikat pinggang di belakang punggungnya. Dia segera berubah dingin dan berkata dengan nada yang sangat tidak ramah, "Ini adalah keluarga Liu. Kalian datang ke rumah kami dan sangat lancang. Kalian sama sekali tidak menganggap serius keluarga Liu. Kalian berdua, ayah dan anak, kenapa tidakkah kamu memberiku penjelasan hari ini? Jangan salahkan aku. Pedang itu kejam. Apa yang perlu ditunjukkan sudah ditunjukkan, saatnya memamerkan keperkasaan. Berani membunuh orang di keluarga Liu, hari ini dia akan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa selama dia, Sun Yaoting, ada di sini, tidak ada yang bisa bertindak sembarangan di keluarga Liu." Mata segitiga si Tunan terkulai di sana, merasakan segalanya menjadi serius. Inilah yang dikatakan Wu Xiang, kekuatan tempur Night Fury yang menakutkan. Tapi ini terlalu menakutkan, membunuh orang sama acaknya dengan memotong melon dan sayuran. "Kakek Sun, lumpuhkan dulu pria berambut panjang berkacamata ini. Aku benci orang yang lebih sombong dariku." Liu Qingqi, yang baru saja diintimidasi dan ditekan di mana-mana, menyesuaikan kacamatanya dengan jari telunjuk kanannya dan menjadi sangat sombong. Dia bahkan tidak tahu bahwa lelaki tua ini begitu kuat. Dia pasti akan menemukan kesempatan bagi lelaki tua ini untuk membunuh Chen Feng yang gila itu. Dengan cara ini, dia adalah orang yang paling hebat dan sombong di Qinxi. Saat ini, si Tu Wuxiang membuang sikap sinisnya yang biasa. Ibu jari tangan kanannya menempel pada jari manis yang terlipat, membuat gerakan aneh. "Junior si Tu Wuxiang, saya telah bertemu senior saya." Mempertahankan bentuk tangan yang aneh ini, dia meletakkannya di dadanya, lalu membungkuk dan memberi hormat pada Sun Yaoting. Melihat pemandangan ini, Sun Yaoting menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia segera mengendurkan tangannya di belakang punggungnya, mengangkat tangannya dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kamu juga orang yang mengetahui keberadaan malam yang gelap, dan percaya pada Dewa Tinju. Ya, kehidupan masa depan adalah mengerikan, tapi meski begitu, kesalahan besar yang kamu dan putramu buat hari ini, kami tidak bisa memaafkan begitu saja." Sikap si Tu Wuxiang barusan adalah isyarat yang diyakini oleh dunia malam gelap, dan dia percaya pada Dewa Tinju dunia. Dunia malam gelap. Meskipun tidak memiliki arti praktis, hal ini dapat dianggap sebagai cara untuk saling menginformasikan identitas mereka. Si Tu Wuxiang sepertinya sudah siap, dia dengan tenang mengeluarkan surat dari pelukannya, melangkah maju dan menyerahkannya kepada Sun Yaoting dan berkata, "Ini adalah surat dari Master untuk senior. Mohon dibaca sebelum mengambil keputusan." Hah? Meski ragu, Sun Yaoting tetap menerima surat itu. Tulisan di amplop menggunakan karakter Jepang. Sun Yaoting membuka surat itu dan membacanya dengan cermat. Liu Jianyun dan Liu Hongsheng sangat terkejut, mengapa mereka merasa si Tu Wuxiang datang dengan persiapan yang baik, dan dia datang hanya untuk Sun Yaoting. Rasanya hal ini sudah berlangsung lama, dan sepertinya saya telah ditipu oleh anak ini. Si Tunan juga tidak tahu kenapa dia datang untuk membicarakan kerjasama dengan keluarga Liu hari ini, dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Adapun surat yang diambil si Tu Wuxiang, dia tidak tahu apa-apa. "Jadi kamu adalah murid sejati Jingji, tidak heran kamu begitu terampil." Setelah membaca surat itu, sikap Sun Yaoting meningkat pesat. Dia berkata kepada Liu Jianyun, "Jianyun, cari tempat untuk menyiapkan teh yang enak dan menjamu tamu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku."